Ini Yasu. Oke sobat lokal, balik lagi di Jendela Lokal. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk meliput event Plus 62 Chapter 3 nih. Nah, fun fact-nya adalah event ini tuh bakal digelar selama dari tanggal 25 sampai tanggal 28 November. Nah, fun fact-nya lagi, kita hari ini liputan di hari pertama pas pembukaan dari Plus 62 itu. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja liputannya. Ownernya Future Sense langsung, Ko Ivan. Halo. Eko. Di Cosmonaut nih, bootnya Kamenian sama ada Frowen sama F-Pro juga di sini. House of Before nih, keren banget. Sekarang tuh lagi displayin apa aja sih dari Kamenian juga, dari Frowen juga sama F-Pro juga. Pertama-tama sih kalau kita dari Komenian itu ada multi brand lokal. Terus kita ada produk sendiri, brand Frowen. Brand Frowen itu lebih ke arah resort wear untuk pakaian perempuan, dan untuk Pro lebih ke laki-lakinya. Nah, ada salah satu yang spesial nih. Apa tuh? Yang ini Cosmonaut. Yang ungu nih? Yang warna ungu. Wah, kenapa tuh spesial? Karena ini keluaran untuk anniversary Cosmonaut untuk 4 tahun. Jadi ya kita keluarin satu baju spesial untuk anniversary Cosmonaut yang keempat gitu. Artikel sebenarnya yang baru gue lagi ongoing proses. Jadi kebetulan gue bakal rilis itu besok. Jadi gue lagi packing semua biar semuanya QC-nya rapi semua. Itu dengan temanya namanya Iveric Dropout. Jadi tipenya collection-nya kayak college style zaman dulu. Yang di US gitu-gitu, varsity jacket gitu-gitu. Kita lagi nge-display ada sih artikel baru. Apa tuh? Ini sorry. Ini? Yes. Ini COVID War. Gua angkat aja kali ya. Oke. Ini COVID War. Ini collab sama Pop 86. Sebenarnya pesan moral aja sih. Karena 2 tahun kebelakang kan kita kayak survive banget nih di 2019 sama 2020. Ini appreciate untuk masyarakat pada pas Pandemi ini ya? kemarin. Kita bareng-bareng kayak Struggling banget, membantu ya. gitu kan, yang tadinya tetangga cuek terus tiba-tiba jadi Saling lebih membantu. dekat gitu kan. Nah, ini rencananya kita juga bakal jual di UMKM untuk tunanetra di Jakarta Timur. Wah, oke. Jadi lu bisa dapetin barang ini nanti di warung-warungnya UMKM tunanetra di Jakarta Timur buat bantu perekonomian mereka juga. Rencananya kayak gitu. Mudah-mudahan lancar. Lancar, semoga. Aku mau nanya nih, ini agak deep nih pertanyaannya, agak deep. Nggak apa-apa. Untuk hampir 2 tahun ini kan kita, Iya. hampir 2 tahun ini kita pandemi, Iya. kan? Dari Cosmonaut sendiri itu strugglingnya gimana sih? Untuk strugglingnya itu mungkin di pandemi yang awal-awal kali ya. Itu kan maksudnya transisi dari yang belum pandemi jadi ke pandemi kan, jadi kita harus pikir kan gimana nih caranya kan. Cuma untungnya kan memang sekarang teknologi sama media kan sekarang udah lumayan banget ya kan? berkembang banget ya. Mungkin emang pertama dari medianya, dari cara marketing di dalam medianya juga bagaimana gitu untuk menjangkau banyak luas orang sih gitu. Banget. Tapi untuk sekarang tambah lama untuk pandemi yang sekarang kan udah agak longgar ya, udah turun juga. Strugglingnya pertama yaitu pasti produksi. Itu nomor 1 gue paling susah karena semua vendor semua tutup, semua pabrik tutup, jadi gue nggak bisa produksi baju satupun di konveksi manapun gitu jadi ya kan. Terus kita mau jual online juga, kita kan mau memasarkan brand kita kan
secara offline dulu nih. Kita mau memperkenalkan kepada audiens dulu apa ini brand melalui offline. Cuman kebetulan pas kita launch ini 2 bulan setelah kita launch itu langsung pandemi. Wah, kita mau launch offline juga jadinya susah. Ya, kita ngalamin yang namanya struggling di 2 tahun ke belakang yang ada pandemi ya. Cuman memang kalau emang kita emang nggak punya nyali sih, sebenarnya emang nyali, apalagi punya brand ya. Brand itu emang kayak harus punya nyali gede sih juga buat bikin suatu gerakan atau sebuah brand lah yang paling kita gaungkan sekarang. Nah, apalagi kalau Dr. Tirta emang orangnya itu dia akan gambling dan emang nggak akan takut untuk Lakuin apa aja ya, untuk pandemi. Jadi emang ya karena situasi begini kita jangan ikutan untuk down untuk apa, tapi seenggaknya kita bikin sesuatu lah yang emang yang something new, yang emang kalau di pandemi walaupun pandemi tapi kita masih tetap ada movement, ada pergerakan, masih Harus ada beradaptasi lah ya, harus beradaptasi. nggak Nggak bisa bisa ngikutin flow-nya. kan kita juga nggak tahu pandemi selesainya tuh kapan, Bener banget. sampai kapan kan kita nggak akan tahu. Masa kita akan gini-gini terus kan nggak mungkin. Thanks-nya mungkin karena teknologi udah maju kali ya. Jadi berkembang banget. kita bisa beli lewat e-commerce. Jadi nggak harus datang ke stores gitu atau ke event gitu kan. Cuman ya struggle-nya adalah kayak sedih aja gitu kan. Maksudnya lebih enak tuh interaksi kayak gini gitu. Beli, ketemu customer, ngobrol-ngobrol yang nggak pernah kita dapetin kalau kita beli di e-commerce gitu kan. Kayak gitu aja sih. Cuman 2 tahun kebelakangan kita juga udah nyiapin konsep baru untuk kedepannya kayak gimana. Ya sebenarnya ada plus minusnya, cuman ya mungkin banyak minusnya ya dari sisi pendapatan juga mulai Lumayan lah ya, kan, turun gitu. Cuman ya namanya visi harus oke, kedepannya kita juga bakal lebih better sih. Menurut Veteran sendiri nih, lokal culture sekarang tuh gimana sih? Local culture menurut gua udah mulai menyaingi sama brand-brand internasional sih ya. Barang-barangnya kualitasnya udah mulai menyerupai sama barang-barang internasional. Udah keren-keren banget iya, lagi. Dan harganya juga masih menjangkau dengan orang-orang mau beli barang-barang lokal tapi nggak gengsi. Karena desainnya juga udah mulai ngikutin sama barang-barang Bener banget. internasional, jadi bisa ditandingin lah gitu. Udah keren-keren banget ya. Ini sangat amat pesat sih. Gua dulu hidup di zamannya fase brand masih awal, dulu masih zaman Uncle, Oval, Gamo Eiffel di Bandung. Terus sekarang udah mulai fase kedua, banyak kali ya kayak Maternal, terus brand-brand lokal. Jakarta juga udah mulai pada naik. Kayak amazed banget sih, maksudnya bareng-bareng gitu kan bikin lokal brand lagi naik gitu, berkembang gitu. Oke banget sih. Maksudnya orang mungkin mikir kebanyakan brand lokal ntar gimana tuh. Ya bukan gimana tuh, justru emang asik banget. Semakin banyak lo semakin asik. Keren banget malah kan, Iya, kita bisa bersaing atau enggak sejajar sama brand-brand yang ada di luar betul, ya kan. iya. Menurut kakak untuk lokal culture dan brand-brand lokal kita itu gimana sih kak sekarang kak? Kalau aku lihat sih sekarang udah jauh berbeda ya. Dari zaman lokal tuh lagi naik-naiknya, yang nggak apa-apa collab. Terus kalau sekarang sih kayaknya emang semua orang lebih menghargai produk lokal yang udah ada ya. Jadi kayak lebih semua orang udah bisa pakai deh, udah ngerti ini produk lokal nih. Suppose sekarang juga setiap influencer juga udah punya brand lokal, artis juga udah punya brand lokal. Jadi emang mudahnya terinfluence-nya itu untuk emang ini artis A atau mungkin dia mengidolakan A, dia menggunakan produk lokal jadi ikutan pakai. Contohnya yang kemarin lagi gembar-gembar itu ya, ada brand Erigo lah, ada brand apa ya. Jadi yang emang kayak sekarang lokal culture udah sangat luas. Udah masif banget lah ya. Masif banget dan semua orang, dan emang jelas nggak kalah sih dari produk luar negeri gitu. Kalau kita sih bangga banget sih ya dari brand-brand yang lokal yang bisa kita buat gitu loh. Karena menurut gua nggak kalah saing juga sih sama brand-brand luar kan sekarang. Bener banget sih. Menurut gua kayak oke, bisa lah ibaratnya kita buat nyaingi brand luar gitu. Luar ya kan? Iya. Ya, gokil banget sih. Untuk House of Before sendiri nih kak, setelah event ini kelar atau nggak nanti ada event-event selanjutnya kelar, kita bisa dapetin House of Before tuh di mana aja sih? Oke, kita rencananya mau buka store di Gajah Mada di Ketapang. Wah,
kita udah mulai renov-renov. Ya mudah-mudahan Kita boleh visit lah nanti ya. Nanti visit boleh. Mudah-mudahan lancar deh. Ya. Semoga. Amin. Oh, tinggal cari aja di Instagramnya Cosmonaut Spacewear. Oke. Iya, Habis itu ada di mana lagi tuh? ada di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Untuk Jakarta baru banget kita buka mungkin jalan 2 bulan ya. Kita buka di Pos Blok Jakarta, itu di daerah Jakarta Pusat. Itu emang ada di dalam Pos Blok. Jadi kalian bisa nemuin semua produk Communion, produk Fro and Flowen ada di sana. Gila, keren banget. Kita dapetin di websitenya kita di ftrsense.com atau bisa visit Instagram kita juga di ftrsense.com. Kita ada Tokopedia juga, ada Shopee juga. Bisa langsung di search saja. Oke. Nah, sekarang di Plus 62 hari pertama ini kita kesempatan bertemu Kak Yosiolo. Hai, halo. Kita lagi sama Dr. Tirta selaku salah satu founder dari Plus 62 ya, Dok? Iya. Aku Bayu selaku Managing Director dari Plus 62. Oke, gimana nih menurut Kak Yosi sendiri untuk antusiasnya para muda-mudi, para orang-orang yang datang ke event Plus 62 ini? Oke, sebenarnya gini, jadi kan Plus 62 ini kan ini bukan event yang pertama ya. Sebelumnya kita udah selenggarain juga di Peak Avenue dan juga di Moy. Itu memang kan kalau misalnya kita ngomongin secara 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, memang kan kita menghadapi pandemi ya, yang dimana itu semua orang juga pasti nggak bisa ke event karena ya kita nggak bisa ngadain, nggak ada izin dan juga memang nggak dibolehin pemerintah. Tapi sekarang ini kan memang kita akhirnya bisa ngadain event lagi dan menurut gue sih ini kalau misalkan dibilang secara antusias segimana antusiasnya ini jadi kan gue buka booth kan tadi jam 12 kan karena kita lumayan telat karena kita capek banget, kita baru selesai loading tuh jam 5 dan ternyata tuh udah ada yang ngantri dari jam 6 pagi dari Indramayu buat beli varsity-nya. Jadi kalau secara antusiasnya tinggi banget menurut gue sih. Tentunya untuk karena mungkin udah lama banget kali ya orang nggak bisa nge-experience hal-hal yang gimana tuh bisa langsung ketemu, bisa langsung bisa lihat-lihat sepatunya, nyobain fitting dan lain-lain sih gitu. Berinteraksi secara Ya, langsung berinteraksi lah. Apalagi bisa sama Kak Yosiolo. Bagus, mereka antusias bagus, terutama ada konser musik pertama yang dilakukan di tempat terbuka, terutama pusat perbelanjaan. Dan mereka responnya bagus. Oke, kalau di Plus 62 Chapter 3 ini kebetulan jumlah tenanya itu kan 50-50 ya, 50 local brand dan 50 teman-teman sneakers dealer gitu. Antusiasnya oke sih, jadi ini untuk pertama kalinya kan untuk Plus 62 nya kita bikin di daerah Sudirman, di daerah selatan Jakarta. Kemarin kita udah bikin 2 event sebelumnya. Tipikal pengunjungnya itu punya ciri khas yang beda-beda, tapi overall untuk yang lokal brandnya semuanya rata sih, antusiasnya sama di berbagai daerah Jakarta tersebut. Oke, jadi kan campaign ini punya slogannya yang kali ini chapter 3 ini exclusive presentation of fashion and local culture. Iya. Lu bisa jelasin nggak sih sebenarnya arti dari campaign itu apa sih? Kebetulan kita kerjasama sama BCA sebagai sponsor utama. Kita kerjasama sama BCA karena kita tuh dari kemarin nyari entity. Oke, dari Plus 62 chapter 3 ini kan ada campaignnya ya, Dok. Kayak campaignnya itu exclusive presentation of fashion and local culture. Bisa jelasin sebentar nggak, Dok, tentang campaign tersebut? Ya, campaign di situ kita tujuannya bekerja sama dengan BCA, terus kita mengenalkan bangga lokal. Kita mengenalkan berbagai macam brand lokal untuk dipamerkan di atrium sehingga masyarakat mulai memahami brand lokal itu apa aja. Kita juga menyandingkan brand lokal dengan brand luar sehingga mereka bisa membandingkan kualitasnya secara langsung. Itu jadi mindset, dari state of mind-nya kita sebagai entity sih. Kita kan dari awal pengen nge-build ini ya, ekosistem ya. Jadi salah satu aktivasinya event. Tapi kedepannya kita pengen building
retail space juga, kita pengen bikin satu wadah yang lebih relevan juga buat lokal brand ini. Tapi gue belum bisa cerita sekarang semuanya ya. Dan kebetulan kita milih entity yang juga satu visi nih sama kita. Untungnya di chapter 3 ini kita nggak ada yang BCA dengan program bangga lokal mereka. Exclusive presentation of fashion and local culture kita wujudin dengan kita si BCA kita kasih ruang untuk showcasing 10 brand kolaborasi mereka yang nggak bisa dilihat di ruangan di area space bangga lokal di atrium. Gitu sih. Jadi kalau exclusive representation of fashion and local culture itu jadi mindset kita yang akan kita bawa terus, nggak cuma di chapter 3 ini gitu. Sebenarnya sih pokoknya ini anggapannya kita ngegabungin yang namanya kultur lokal yang sekarang ini kan tentunya kan nggak cuman apa ya, di Plus 62 ini tuh nggak fokus ke barang-barang brand luar doang gitu. Oke, mungkin kita lihat Supreme, ada Bape, ada Jordan, ada ini itu, tapi kan kita tetap juga ngedepanin yang lokal, yang brand-brand lokal. Tentunya ada Communion, ada Future Sense, ada Cosmonaut Spacewear. Itu semua kan brand lokal semua. Nah, di sini dan ini kan kita kan lokasi di Asta. Nah, Asta ini kan kelasnya tuh A+ bisa dibilang lah. Orang-orang yang ada di situ marketnya tinggi-tinggi semua. Nah, kita itu berusaha untuk at least nge-influence orang-orang yang memang biasanya pakai LV, pakai Gucci yang harganya mahal. Ini loh, ini tuh ada brand lokal yang harganya murah tapi kualitasnya juga bisa menandingi lah brand-brand luar gitu. Bisa bersaing lah ya, bisa bersaing gitu. Ya itu yang kita pengen put out the message di situ sih. Dan selain itu tentunya pasti Plus 62 ini adalah ajang di mana kita tuh bisa saling ketemuan lagi sesama pecinta sneakers. Misalkan ada yang dari luar kota bisa kesini, bisa ketemuan gitu-gitu sih. Gimana sih tanggapan lu tentang brand-brand lokal sekarang? Apalagi kan sekarang mereka marak banget yang namanya kolaborasi ya kan? Yeah. Nah kayak misalkan contoh bentar lagi bakal rilis tuh si Kompas sama Uncle. Nah Oke. lu gimana sih tentang kolaborasi mereka? Berarti ini tentang brand lokal saat ini atau tentang kolaborasi yang dilakukan sama brand lokal? Semuanya. Kolaborasi emang jadi satu hal penting ya untuk nge-guide cross market kan sebenarnya. Tapi sebenarnya tujuan dari kolaborasi itu bukan cuma nge-guide sales ataupun nge-guide pemasukan, penjualan dan segala macam. Kolaborasi emang harus dilakukan biar si brand ini makin sama-sama relevan nih. Kan ada irisan yang mungkin kalau tadi dari kasus Kompas sama Uncle, ada irisan yang si Kompas mungkin selama ini sebagai brand sepatu belum terpenuhi dan si Uncle-nya demikian. Jadi saling ngisi, akhirnya saling ngebentuk persona satu sama lain sih. Melengkapi satu sama lain lah lebih tepatnya. Oke. Ya, kolaborasi itu wajib dilakukan agar kita mencapai market yang ditargetkan ya. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang dimau oleh market tersebut. Selain itu kita juga bisa membuat market ekosistem brand lokal 360 untuk lebih percaya di negeri sendiri. Jadi kolaborasi itu bagus. Oke, kolaborasi sebenarnya itu kan adalah cara gampang untuk kita bisa menumbuhkan brand kita lah. Anggapannya kita bisa menjembatani dua visi yang berbeda dari dua brand jadi satu gitu kan. Namanya kolaborasi gitu. Sebenarnya sih dulu omongannya sih kerjasama ya. Cuma sekarang kan kata kerennya kan kolaborasi. Kan. Misalkan kayak brand A, XB gitu kan. Sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya udah ada. Cuma di repackage kali ya sekarang ya. Dan sekarang orang-orang juga pada begitu. Cuma kolaborasi itu tentunya yang gue bener-bener seneng untuk brand lokal itu adalah kita lihat selama 2 tahun kebelakangannya deh, kita bisa lihat tuh brand lokal tuh banyak kolaborasi bersama brand-brand korporat yang udah lama banget ter-establish. Contoh, Nano Aero Street, ya kan? Pucuk, terus misalkan Hansa Plus sama Sage Footwear. Jadi kan ini brand-brand yang udah raksasa ini udah ngeliat ke bawah nih. Jadi mereka lihat nih, oh ini ada potensi nih di local culture nih. Mereka lihat ada potensi di industri lokal. Nah, itu yang membuat kita atau secara streetwear atau fashion local culture di Indonesia tuh bisa makin naik ya karena itu. Karena kita udah mulai terekspos nih sama orang-orang yang gede nih. Karena kalau di saat orang-orang yang gede udah ngeliat kita, temen-temen dari orang-orang yang gede itu pasti merambah ke sana juga. Makanya bakal ke sana juga gitu. Karena udah pasti melek lah gitu. Melek banget. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Harapan lu untuk lokal culture kita sama lokal brand kita apa sih, Dok? Harapan saya sendiri sih tetap maju dan berkolaborasi dan terus meningkatkan riset dan development sehingga kualitas semakin bisa menyamai brand luar. Udah banyak brand yang ngelakuin hal ini, tapi ada juga yang menurut gue dan teman-teman mungkin di Plus 62 juga sepakat kalau harusnya lokal brand itu makin menyeluruh
menawarkan lokal culture-nya tuh makin menyeluruh, nggak cuma di produk aja, tapi juga di campaign, di semangat mereka bisa nge-breakdown hal-hal yang relate sama si lokal culture ini. Misalnya kayak brand kan nggak melulu harus skate ya, harus skateboard. Di sini ada culture-culture lain, mungkin bisa running culture atau culture musik atau yang lain-lain. Jadi brand ini adalah representasi dari kultur. Semoga makin bisa nge-represent kultur-kultur yang bersinggungan yang lain sih. Jadi makin si brand lokalnya makin kuat, kulturnya juga makin menyeluruh ke semua masyarakat, dia dapat gitu. Oke, kalau menurut gue sih tentunya ke depannya setidaknya kita bisa strive untuk create something original atau new lah gitu. Karena gini, mungkin ada beberapa yang kita selalu ditancap dibilang jiplak lah apalah gitu. Ya harapan gue nanti bibit-bibit pikiran kreatif kita tuh makin banyak lagi, setidaknya kita bisa go internasional. Karena oke, kita udah secara domestik udah settle nih. Orang-orang udah pada tahu brand lokalnya. Sekarang gimana caranya kita bisa bawa ini ke internasional? Udah gitu aja kok. Tinggal paling itu yang gue pengen dari dulu. Karena dari dulu mungkin kita pengennya brand lokal tuh mendunia lah makanya. Brand lokal harus settle tuh di sini. Kalau udah oke, langsung kita keluar. Udah gitu. Menurut gue sih gitu. Oke, gitu aja sih sobat lokal. Gila, keren banget ya Kak Yosi satu ini ya. Gila, menginspirasi sekali, oke. Oke, gitu aja sih Kak. Thank you Oke, banget. sip. Thank you so Sukses much, untuk ya. tingkatnya, sukses juga untuk YouTube-nya, apapun yang lo jalanin, oke? Thank you banget. Sip. Bye-bye. Sama satu lagi sih Kak, boleh nggak ngomong? Oke Dok, gitu aja untuk interview kita kali ini tentang brand-brand lokal dan tentang event Plus 62-nya. Sukses buat Dr. Tirta juga, sama sukses untuk movement-movement yang akan ada di depannya. Oke, Thank you. Thank you, Mas. Thank you Jurnal Lokal. See you.